Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadiyul Muslim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat Islam dan iman serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan hadir pada acara yang diselenggarakan oleh Wahda Islamiyah, pengurus DPD Wahda Islamiyah Kota Ambon. Ramadan, akwaan wujudkan Ramadan berkah. Salam dan salam insya Allah selalu kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang beserta beserta keluarga dan para sahabatnya dengan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga Islam sampai kepada kita, dan semoga kita menjadi umat Nabi yang insya Allah nantinya mendapat syafaat kelak. Yang kami hormati Ketua DPW Firman, Ambon Ustaz Heri, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ramil pengurus masjid Pak Arafah dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini di kegiatan Ramadan yang diselenggarakan Islamiyah Kota Ambon. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Nania karena hari ini beliau sedang melaksanakan kegiatan di luar kota, tepatnya ke Bandung, dan berangkatnya tadi pagi. Kemudian beberapa hari yang lalu kami dihubungi untuk diminta memberikan sambutan untuk mewakili beliau. Sebelumnya perkenalkan diri, kami Ketua RW 02 Desa Nania, lokasinya ada di atas atau di Nania atas. Kami menjadi Ketua RW 02 itu tugas tambahan dari desa, karena waktu itu Pak Kepala Desa, Pak Ketua RW-nya berhubung waktu itu Pak Anak itu dia mengundurkan diri, mencalonkan diri sebagai kepala desa, akhirnya kami ditugaskan sebagai PLH Ketua RW 02 Desa Nania. Sebelumnya kami juga sebagai pembina remaja masjid, dan alhamdulillah saat ini kami juga terlibat sebagai dewan pengawas di Badan Usaha. Kalau pengalaman organisasi insya Allah cukup banyak. Jogja kami sempat menjadi anggota sekaligus pengurus di himpunan mahasiswa Islam. Kemudian di unit kegiatan mahasiswa kesenian bidang sastra. Kemudian kami juga terlibat sebagai, di tahun pertama terlibat sebagai staf B, dan tahun berikutnya dan selama 2 periode kami menjabat sebagai ketua BEM atau presiden mahasiswa. Saat ini kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang kami jalankan sampai hari ini berkontribusi untuk desa. Apresiasi yang kami aturkan ke Wahda Ambon mewakili Pak Kepala Desa memberikan apresiasi kepada pengurus DPD Wahda Islamiyah Kota Ambon. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan sukses, tujuannya tercapai, dan yang menjadi gerak dari Wahda Islamiyah sebagai bidang dakwah bisa tercapai. Dan kami berharap dari dakwah yang disampaikan bisa memunculkan pemimpin-pemimpin muslim khususnya di Desa Nania, di mana sampai hari ini kaum muslim itu krisis kepemimpinan.
Kota Ambon. Seperti yang kita ketahui bersama. Kalau kita berbicara konteks Nania saat ini, keterwakilan Nania khususnya umat Muslim itu sangat sedikit. Dan itu yang harus kita implementasikan sebaik-baiknya. Apalagi ke depan kita sudah menghadapi tahun pemilu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita butuh figur-figur terbaik di Nania yang bisa nantinya mewakili aspirasi atau kepentingan Nania. Dan itu harusnya menjadi komitmen kita bersama. Kita tahu di sini di Nania ini punya banyak masalah. Pertama, ini hal yang sudah pernah kita sampaikan di Pak Wali Kota Ambon, bahwa kita punya batas wilayah yang cukup kecil. Kalau kita lihat profil Kota Ambon, Nania itu angkanya masih luas wilayahnya masih 0,12 km persegi atau sekitar 12 hektar. Dan kami coba ngecek, kami coba tracking, kami coba delineasi wilayahnya, ternyata itu cuma sebatas tanah pemerintah daerah. Dan itu menjadi masalah yang harus dikawal baik itu di DPRD ataupun di pemerintah kota. Masalah yang lain, kita punya status wilayah atau status tanah yang belum jelas sampai hari ini. Sering sekali di tahun politik itu menjadi ladang politik untuk para politisi memanfaatkan kondisi saat ini. Sehingga beberapa tahun yang lalu ditawarilah warga Nania untuk satu proyek yang harus turun di desa Nania dengan imbalan nanti akan mendapatkan sertifikat tanah. Ini masalah Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini ketemu warga desa Nania itu status lahan khususnya yang berada di tanah pemerintah itu status lahannya belum jelas. Ini harus diperjuangkan. Pemimpin muslim yang ada di desa Nania harus memperjuangkan. Dari warga Islamia dengan gerak dakwahnya bisa memimpin, bisa menjadikan generasi muslim yang ada di desa Nania ini memperhatikan hal-hal ini. Insya Allah, dan itu harus menjadi komitmen kita bersama di desa Nania. Harus ada satu suara untuk satu figur desa Nania, minimal keterwakilan di DPRD Kota Ambon, supaya semua aspirasi kepentingan desa Nania itu bisa dikawal. Harus ketemu pemimpin, bukan cuma di Nania bawah, kami di Nania atas juga mewacanakan hal yang sama, supaya harus ada satu suara, satu nama, dan satu figur yang memang punya komitmen, punya integritas, punya kapabilitas, punya kapasitas memperjuangkan aspirasi dan masalah-masalah yang ada di desa Nania. Kami berharap itu. Karena di sini kebetulan ada pengurus dewan masjidnya, Pak Rafa dan rekan-rekan yang lain. Jadi kami juga ingin menyampaikan tentang eksistensinya. Ini luar biasa sampai makin gitu. Mohon maaf kalau agak lama, karena ini memang bicara di sini, jadi sekalian kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan untuk Nurul Hijrah saat ini itu bukan cuma sekedar sampai atau menjadi masjid jaminya saja. Karena kita tahu kalau kita baca di peraturan menteri khususnya di Dirjen Bina Islam kalau tidak salah, tipologi masjid atau kriteria masjid itu ada beberapa. Satu itu masjid negara, contoh Istiqlal Jakarta. Semua kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasis negara, skala negara itu kegiatannya di Masjid Istiqlal karena statusnya adalah masjid negara. Ada juga masjid nasional yang mana skalanya adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan tingkat provinsi, dan ada juga masjid raya. Contoh masjid raya di Kota Ambon, Al-Fatah. Semua kegiatan-kegiatan provinsi, semua kegiatan-kegiatan skala provinsi tumpahnya kegiatan-kegiatan maksud kami kegiatan-kegiatan tingkat provinsi itu tumpahnya di Al-Fatah gitu. Kemudian ada Masjid Agung. Atau punya Masjid Agung di Kota Ambon ini kan ada satu yang kami tahu itu An-Nur Batu Merah yang usianya sudah cukup panjang sekitar 400 tahunan, dan itu merupakan salah satu masjid tertua di Kota Ambon yang mana menjadi Masjid Agung ini pusat kegiatan keagamaan di tingkat kabupaten. Yang kita belum punya saat ini yaitu kegiatan besar, masjid besar,
masjid kategori besar, di mana masjid kategori besar itu kegiatan keagamaan tingkat kecamatan itu dipusatkan di situ. Kalau masjid Jami rata-rata kita semua kelurahan desa punya, salah satunya di Nania sini. Dan kami berharap Masjid Nurul Hijrah di Nania ini harusnya naik kelas, bukan cuma untuk kegiatan menghimpun semua kegiatan-kegiatan skala di sananya, tapi harusnya naik kelas menjadi masjid kategori besar. Karena kalau melihat dia punya wilayah yang cukup strategis, dan kalau kita melihat di Kecamatan Baruala yang strategis, yang besar, yang kapasitasnya bisa mengumpulkan banyak jamaah, yang lokasinya di depan jalan provinsi seperti ini, ya cuma di sini. Dan kalau kita melihat jumlah penduduk Muslim, setahu saya ketiga terbesar ada di dunia. Pertama Merah, kemudian kalau tidak salah di WNU, dan ketiga di Nanya. Kalau menjadi jumlah Muslim terbesar terbanyak di desa Nanya itu sekitar 3.400-an. Dari total penduduk ada sekitar 4.300-an. Jadi ini potensial ada sekitar 79 sampai 80% jumlah penduduk di sananya itu Muslim. Dan ini harusnya menjadi potensi yang harus dikembangkan dan harus diperhatikan oleh masjid Al-Hijrah dan Nurul Hijrah di sananya. Kami ingin ke depan seperti itu, dan kalau bisa ke depan atau punya satu forum, satu wadah yang bisa merangkum terus semuanya. Sampai hari ini kita kurang lebih hampir 10 tahun di sananya ini, belum pernah ada satu event, belum pernah ada satu momen di mana kita sholat Id bersama di sananya. Mudah-mudahan ke depan atau bisa selenggarakan satu forum, mungkin namanya Panitia Hari Bersama Islam atau PHBI atau apapun lah namanya, yang bisa merangkum orang semuanya. Masjid ini bisa merangkum masjid-masjid yang lain. Ibaratnya masjid ini menjadi bapak untuk masjid-masjid yang lain. Masjid ini bisa memikirkan kebutuhan masjid-masjid yang lain di sananya. Dia butuh apa? Contoh di atas contoh. Contoh di atas sementara lagi pembangunan masjid. Yang masjid ini mungkin bisa donasi berapa gitu. Mungkin 100 juta gitu mungkin. Oke, baik. Jadi ke depan harus seperti itu Bapak Ibu. Atau harus punya pemimpin Muslim yang berkualitas, yang memikirkan orang punya kepentingan di sananya, membawa aspirasi di sananya, dan menjadi decision maker untuk orang punya permasalahan di sananya. Kemudian masjid ini juga harus menjadi tempat yang bisa menghimpun sama masyarakat umat Muslim yang ada di sananya khususnya. Dengan kegiatan-kegiatan mungkin kegiatan PHBI-nya, semua kegiatan event-event besar Islam seperti Maulid, Islam Mi'raj, atau bahkan nanti pelaksanaan sholat Id, atau nanti pelaporan zakat dan infak, semuanya tumpah di sini dan semua disampaikan di sini. Ini menjadi rumah besar untuk wisatanya. Sekali lagi mewakili kepala desa, kami apresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ormas Islam, dakwah Islamiyah menjadi ormas yang memikirkan umat dan yang berkontribusi untuk kota Ambon. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, raih ketakwaan, wujudkan kabadan pendudukan, mewakili kepala desa Nania Bapak Lana, kami buka dengan resmi. Bila itu dikoleksi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.